Pripun kabare, Pak? Baik, alhamdulillah. Wis dahar urung? Wah, kenceng bener. Ya dahar jagung. Yang saya hormati Bapak Dr. Nandang dari Kementerian Pertanian. Beliau ini sangat banyak membantu kita di Provinsi Lampung, khususnya untuk tanaman padi dan jagung. Banyak enggak Pak, Bu, beliau bantunya? Masih agak ragu Pak Nandang. Kurang banyak. Gitu. Artinya masih agak ragu. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah ke depan kerjasama Dinas Pertanian kita dibantu oleh sahabat saya, beliau ini Pak Nandang akan sangat banyak membantu untuk pertanian kita, khususnya tanaman padi dan jagung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Bapak Dr. Nandang. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang. Ini masyarakatnya Pak Nanang luar biasa. Begitu bersemangat walaupun ngakunya belum dikasih makan sama Pak Nanang katanya. Yang saya hormati Pak Ketua DPR. Ini abang saya di Lampung Selatan. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon dikawal para petani-petani kita, karena gimana pun petani-petani kita inilah yang memberi makan seluruh rakyat Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Yang saya hormati Bapak Profesor Karni dari Unila, anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian nggak lupa ini ada yang mewakili Pak Kapolda, menunjukkan keseriusan yang tinggi terhadap gangguan, ancaman dan rintangan. Yang berani-berani ganggu petani maka yang dikirim langsung Pak Dansat Brimob ini di tengah-tengah kita. Luar biasa, artinya perhatian yang khusus dari aparat kepolisian. Jangan sampai ada lagi pupuk yang hilang, jangan sampai ada lagi ternak yang hilang atau bibit dan segala macam dan gangguan-gangguan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sangat senang, sangat berbahagia bisa bertemu sekali lagi dengan Bapak Ibu semua. Ini kalau saya tidak salah ingat, ini yang kedua kalinya saya ke daerah ini ya, betul ya Pak Kades ya? Yang kedua kalinya. Dulu mungkin ada sebagian yang nggak sempat ketemu, paling nggak hari ini insya Allah, hari ini alhamdulillah ketemu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat di sini, khususnya para petani, atas dukungannya, atas kepercayaannya. Saya menjabat sebagai Gubernur Provinsi Lampung, maka saya bersilaturahmi sekali lagi, dan saya ingin melihat bahwa apa yang bisa kami bantukan untuk mendukung petani-petani kita, untuk mendukung warga desa di sini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi juga saya berterima kasih kepada para sahabat, rekan kerja yang telah banyak membantu sehingga acara silaturahmi yang dikasih judul Kenduri Panen Menuju Swasembada Jagung 2017 ini bisa terselenggara dengan semangat kekeluargaan yang begitu tinggi. Terima kasih kepada teman-teman Lupon, teman-teman yang lainnya, dan hadir juga bersama kita. Tadi saya ketemu teman-teman ini dari Gabungan Pengusaha Pakan Ternak. Bapak Ibu para petani, pokoknya nggak usah khawatir ketika kita nanam jagung banyak-banyak, kira-kira siapa yang beli. Nah ini mereka sudah nyampaikan sama saya, berapapun banyaknya jagung insya Allah dibeli dengan harga yang bagus. Kita bisa berproduksi terus sebanyak mungkin tanpa perlu khawatir kira-kira siapa yang nampung. Karena Provinsi Lampung juga
ditetapkan sebagai gudang ternak, memperbesar kapasitas peternakan, feedlot itu begitu banyak sapi-sapi yang harus dikasih makan. Pakannya dari mana? Tentunya dari para petani kita, dari Bapak Ibu semua. Siapa yang mengupayakan ini? Ada teman-teman kita yang hadir, makanya mereka akan mengambil itu semua untuk supaya hasil produksi, hasil panen kita bisa termanfaatkan semua, bisa laku semua, harga yang baik, harga yang bagus. Saya minta supaya petani-petani kita ini nggak ada yang ceritanya lagi mau utang-utang lagi ke depan, bisa mensekolahkan anak-anaknya. Oh iya Bapak Ibu, kalau kira-kira ada anak petani kita yang memiliki kemampuan akademik atau intelektual yang bagus, cuma kalau nggak ada biaya ya, ini saya pemerintah Provinsi Lampung kita membeasiswakan setiap tahunnya sekitar 130 anak untuk berkuliah di Politeknik Pertanian Lampung. Beasiswanya itu bukan beasiswa SPP saja, tetapi seluruh biaya hidupnya ditanggung semuanya. Modalnya otak karo sikil wae. Ya, jadi nggak perlu dibiayai macam-macam karena ditanggung oleh kami buat anak-anak kita yang bisa masuk beasiswa sekitar 130 orang. Tapi dengan janjinya ada. Janjinya ketika lulus kerjanya harus kerja di pertanian. Kerjanya harus membesarkan pertanian, memajukan pertanian kita. Jangan nanti begitu lulus kerjanya di Singapura gitu kan sedih. Ya kan gitu. Jadi kerjanya harus di pertanian, di mana di Lampung, memajukan keluarga-keluarga pertanian kita. Karena Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sektor pertanian kita ini menjadi perhatian khusus. Saya karena makin lama petani-petani kita ini makin tua. Banyak petani-petani kita nih, bapak-bapak, keluarga-keluarga kita nih ngasih nasihat ke anak-anaknya, nak kalau sudah besar jangan jadi petani lagi, wis cukup bapak saro nak soro wis gitu. Coba nanti kerja yang pabrik apa meneh, waduh saya kan sedih. Karena apa? Kalau anak-anak itu suka suruh nyari duit banyak-banyak segala macam, terus pulang ke rumah kita tidak makan duit, Pak. Makannya tetap makan padi, makan beras, no? Makan nasi, makan jagung. Nah, itu nanti siapa yang buat itu? Yang menanam itu. Nah, ini makanya saya berharap kita dorong, kita dukung petani kita harus sejahtera sehingga petani kita bisa mewariskan lahan pertaniannya dengan percaya diri kepada anak cucu anak. Kamu sekolah, bapak bisa kebeli motor, bisa kebeli mobil, kita bisa liburan ke Amerika dari lahan pertanian kita gitu. Ya kan? Nah, amin gitu loh. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tahun depan Bandar Udara Beranti, itu Lampung Selatan juga masih. Bandar Udara Beranti itu insya Allah jadi bandar udara internasional. Wih. Kalau nggak ini duitnya nggak bisa numpak pesawat, Pak. Akan jadi bandara internasional. Paling tidak ada penerbangan ke Singapura di sana, pusat bisnis, pusat perdagangan kawasan Asia Tenggara. Harapan saya, cita-cita saya ingin ketemu warga saya, warga kita, masyarakat Lampung di sana. Kalau misalnya saya lagi jalan ke sana ketemu pimpinan perusahaan, ketemu bisnismen dari Lampung, Pak kami begini, wah iya wajar orang bisnis. Tapi saya pengen ketika petani kita itu semakin sejahtera, ada ketemu sama gapoktan kita, misalnya keluarga petani kita ke sana gitu, tahu-tahu lagi nongkrong gitu kan, ketemu, Pak saya gapoktan, Pak saya petani dari Lampung Selatan, alhamdulillah hasil panen bagus, ya ini sisa-sisa duit dikit buat liburan gitu, ya kan gitu. Alhamdulillah kuliah anak udah sekolah semua, rumah udah semakin besar, mobil udah 3 gitu kan.
Ya ada sisa duit buat liburan bawa keluarga besar ini sama anak, sama cucu, sepupu, menantu. Berapa rombongan nggak banyak-banyak, cuma 35 orang liburan, gitu ya, liburan di Singapura. Waduh, bangganya saya sebagai gubernur itu luar biasa, luar biasa. Kalau ketemu bisnismen, ketemu segala bisa di luar negeri itu hal yang biasa. Tetapi kalau Pak, masih ingat nggak Pak waktu itu kita panen jagung loh Pak, yang Bapak datang itu. Terus ketemunya tapi di Singapura atau di Amerika dulu itu tuh lahan saya Pak, itu sebelahnya lahan saya kita panen. Wah alhamdulillah panennya bagus, terus liburannya kemana-mana atau ketemu lagi umroh gitu kan. Nah itu bukan mimpi Bu, itu harapan Bapak-bapak. Dan itu harapan saya sebagai pemimpin. Tugas kita semua mewujudkan itu, kesejahteraan petani kita. Gitu ya, jadi jangan sampai petani itu identiknya dengan sengsara, jangan. Saya pengen ke depan petani itu identiknya dengan sejahtera. Betul bahwa tantangan, rintangan, hambatan masih banyak, tapi tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk memajukan, mesejahterakan pertanian. Itu yang harus diingat. Banyak daerah lain orang bisa baik, bisa bagus, bisa sejahtera, kenapa tidak? Memangnya di luar negeri sana yang negara-negara maju juga ada petani banyak. Di Amerika sana terus karena negara maju terus gak ada petani, itu mereka memangnya makan duit? Tidak, makan hasil pertanian juga. Maka betul-betul pertanian kita harus efisien, harus efektif, yang rajin bekerjanya, rajin menanam. Tapi saya sebagai alumni Fakultas Pertanian punya cita-cita dan punya keinginan bahwa Lampung ini provinsi agraris, provinsi yang berbasis pertanian. Gimana pun tidak bisa tidak, sudah harga mati, perjuangan tidak kenal henti, bahwa petani kita harus sejahtera, itu adalah harga mati. Itu kira-kira ya. Hari ini pemerintah Provinsi Lampung melalui tim percepatan pertanian yang dipimpin Pak Joko Barsaid juga sudah merancang sistem tata kelola pupuk model yang baru. Sudah dapat izin dari Jakarta, kita terapkan, berhasil. Sistem yang dirancang ini insya Allah akan bisa lebih baik. Bahkan hasil karya Provinsi Lampung ini bisa diangkat, diterapkan untuk seluruh Indonesia, untuk membantu petani-petani kita di provinsi yang lain. Itu harapan kita. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa kami mengalokasikan juga bantuan melalui jaringan Gapoktan, KTNA, Perhitani, itu bantuan sumur bor. Ada beberapa ratus sumur bor yang sudah kami alokasikan. Tinggal monggo silakan dikoordinasikan dengan pengurus KTNA setempat. Itu gampang, pokoknya namanya ngebantu itu gampang, gak ada yang susah. Paling yang susah itu syaratnya aja Pak. Ngebantunya gampang. Tapi maksudnya apa? Itu lokasinya harus tepat, syaratnya itu jangan sampai dibantu sumur bor, begitu dibor nggak ada airnya kan gitu. Jadi harus dicek dulu syaratnya, maksudnya begitu. Asas kemanfaatannya, manfaatnya buat warga sekitar, itu saja kok. Jadi untuk menunjang pertanian kita ada beberapa ratus sumur bor untuk seprovinsi Lampung, setiap tahunnya kita anggarkan untuk kita bantukan. Ini mungkin Bapak Ibu belum tahu soalnya. Ada juga hasil koordinasi kita di mana titik sumur bor air dalam, hasil koordinasi dengan Dirjen Sumber Daya Air. Kebetulan teman sekolah saya juga, dia mau bantu berapapun, kalau memang ada titiknya akan dibikinkan gratis, dibikinkan sumur bor air dalam Bapak Ibu, plus bonus airnya maksudnya. Nah itu gratis. Nah, kalau memang ada titiknya dan apabila ada warga yang berkenan untuk membantu pertanian kita, misalnya tanahnya itu dibikinkan embung juga gratis, dibikinkan embung gratis, sama Pak bonusnya plus bonus airnya insya Allah. Itu beberapa hal yang kita coba lakukan. Nah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita sama-sama tahu bahwa sedang dibangun jalan tol Trans Sumatera, salah satunya melintasi
Kabupaten Lampung Selatan ini. Harapannya ini juga bisa digunakan. Insya Allah nanti ke depan dalam kebijakannya kita akan membangun sentra-sentra industri. Gunanya apa buat petani? Sentra-sentra industri ini gunanya adalah untuk pengolahan hasil-hasil pertanian kita. Maka nanti memang saya akan mensyaratkan sekian persen sentra industri itu adalah untuk agroindustri, memberikan nilai tambah terhadap produk-produk pertanian kita sehingga bisa dihargai dengan jauh lebih tinggi lagi. Ketika dihargai dengan jauh lebih tinggi lagi, apalagi untuk ekspor, insya Allah juga nilai belinya di tingkatan petani juga akan jauh lebih meningkat. Jadi nanti itu tadi salah satu jalannya, maksud saya sewaktu-waktu nanti Bapak Ibu mungkin jualan jagungnya udah nyampe Arab Saudi sana kan gitu, bisa melihat. Itu harapan kita. Ini bicara jangka menengah dan jangka panjang. Kita rintis ke arah sana. Mungkin ya kalau nggak di era Bapak, kesuksesannya paling tidak di anak-anak Bapak nantinya. Dengan syarat perjuangan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan lahan-lahan pertanian kita. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik pada kali ini. Saya juga berterima kasih kepada jajaran Angkatan Darat, jajaran teritorial Angkatan Darat yang telah di luar tugas pokok dan fungsinya. Sebetulnya kalau dimasuk-masukkan ya masih masuk ya. Itu melakukan pendampingan, membantu jajaran pertanian untuk peningkatan hasil-hasil pertanian. Tetapi sekali lagi saya paling berterima kasih kepada petani kita se-Provinsi Lampung. Saya itu dikasih target peningkatan 1 juta ton naiknya gabah kering giling, ya kan gitu kan. Itu ya apa tercapai apa tidak, tapi berkat kerja keras kita semua. Berkat kerja keras kita semua, terutama para petani kita, hasil itu bisa kita capai. Kita bisa tunjukkan sama Bapak Presiden bahwa petani-petani Lampung adalah petani yang rajin, yang ulet, yang tangguh, yang bisa mewujudkan, menyediakan makanan untuk seluruh warga Indonesia. Dari mana? Dari Lampung. Bapak Ibu harus tahu bahwa ternyata itu orang Jakarta itu yang tinggalnya di gedung-gedung itu sampai tidur juga nggak nginjek tanah, ya kan, di apartemen maksudnya, di atas sana itu, ya kan. Itu Jakarta itu kita tuh punya potensi 40% mensuplai makanan ke Jakarta. Kalau peternakan Lampung ini, Sumatera ini dagingnya dari Lampung, Jakarta ini dagingnya juga dari Lampung. Jadi kerja keras dan keringat kita ini ngasih makan orang begitu banyak se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu harus bangga. Kalau mereka jadi sukses segala macam, itu yang ngasih makan kita. Coba mana mungkin mereka jadi orang sukses kalau nggak kita kasih makan, kan gitu ya kan? Nah itu kebanggaan kita memperjuangkan. Maka salah satu yang pernah disampaikan Presiden waktu dulu, Pak Harto, itu bilang, pertahanan terakhir saya adalah Bulog. Kenapa? Ketersediaan pangan. Kalau petani kita menurun produksinya, kalau petani kita malas-malasan, kalau petani kita nggak mau lagi bekerja, mau tentara itu jaga Republik ini kayak mana, katanya NKRI harga mati, nggak bisa Pak. Kalau petani kita nggak mau kerja, hasil pangan itu kurang, ketahanan pangannya tidak terkendali, harga membumbung tinggi, harga makanan membumbung tinggi Pak. Kerusuhan pasti di mana-mana, Republik ini pecah. Jadi secara fundamental yang menjaga terjaminnya keberlangsungan yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah petani-petani kita. Siapa bilang berjuang harus pakai senjata? Hari ini perjuangan yang paling fundamental menjaga merah putih itu Pak, ternyata pakai cangkul Pak. Ternyata menanam padi Pak. Ternyata menanam jagung, menyediakan pangan. Coba kalau pangan tidak tersedia di Republik ini pasti goyang Pak. Ini yang ternyata yang menjaga berkibarnya merah putih itu petani-petani kita. Lah mungkin petani
kami juga malah nggak tahu kalau itu yang hasil yang dijaganya. Bahwa Anda menjaga negara ini sebetulnya. Maka sebagai pimpinan daerah, kepala daerah, wakil pemerintah pusat di daerah, saya mengaturkan penghargaan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena petani Lampung bukan hanya ngasih makan orang Lampung, tapi ngasih makan orang Sumatera, ngasih makan orang-orang di Jawa sana. Itu luar biasa kerja-kerja kita semua. Maka ke depan apapun yang bisa kita lakukan untuk pertanian kita, untuk kesejahteraan petani kita, harapan-harapan kita, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, kami seluruh jajaran pemerintah akan betul-betul mendukung untuk mempercepat agar petani-petani kita semakin sejahtera, agar bisa ketemu di lain tempat kalau lagi umroh gitu misalnya, kalau lagi liburan kita bisa misalnya. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini, pada silaturahmi siang hari ini. Saya sangat berterima kasih, disambut dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Padahal udah 2 tahun lo nggak ketemu. Takutnya kalau sampai lewat dari 3 tahun dipanggilnya Gubernur Bang Toyib. Iya kan gitu. 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak pulang-pulang, nggak ketemu kan gitu ya. Paling nggak kalau masih 2 tahun kan belum. Nah kan gitu. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.